advance kalian di teknologi sama pengalaman kita yang ada di lapangan, mungkin kayak gitu kali ya. Betul. Itu sebenarnya ngaruh banget sih lingkungan kerja si kantornya itu menciptakannya seperti apa tuh ngaruh banget tahu sebenarnya. Betul. Ngaruh banget karena dulu aku pernah ya, ini cerita dikit ya. Aku tuh dulu pernah juga ada di satu sedih banget ya kayaknya ya. Dulu pernah kayak mungkin kayak dulu baru gitu kan. Bukan di sini, tenang. Jadi kayak sama yang udah lebih senior itu kayak digampangin. Kita mesti compete selain sama diri sendiri itu juga kayak mau enggak mau tuh terbawa sama lingkungan juga gitu loh, Kak. Setuju enggak sih ngeliatnya Gen Z itu agak-agak kompetitif dan jujur agak orang-orang itu agak satset ya. Jadi pokoknya kayak harus cepat gitu. Kan tukar pengalaman dan kita juga bisa belajar juga kan satu sama lain untuk mencapai satu goals yang ditargetkan oleh kantor gitu ya. Betul. Tapi by the way Kak Gustaf, berarti kalau Kakak selama ini kerja sama kayak Gen Z seperti aku ini gitu kan, aman aja nggak sih tuh teamworknya, jalan-jalan aja kan maksudnya? Oke. Hai guys, welcome back to podcast Dear Mekari bersama gua Gustaf dan aku Tifa. Aduh, Luar biasa. Aduh, perkumpulan apa hari ini ya? Kita mau bahas apa sih nih hari ini sebenarnya? Kita tuh mau bahas tapi sebenarnya ya, aku tuh mau disclaimer dulu buat yang nonton. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kayaknya apa sih gitu, ya biarin aja lah ya Kak ya. Emang kita konsepnya gitu ya. Ya, kita konsepnya antara serius dan tidak serius. Tidak serius, tapi aku nggak tahu persentasenya berapa. Ini adalah tanggung jawab orang-orang yang memilih kita sebagai talent gitu aja. Ya, oke, kita hari ini akan bahas tentang kalau tadi aku bilang ya sebenarnya pengelompokan manusia. Bukan ya? manusia dong. Melompokan manusia jadi manusia-manusia yang apa tadi aku bilang ya? Masa Homo erectus, Homo sapiens? Ya, manusia purba, manusia yang dulu berburu. Generasi berdasarkan dari tahun lahir. Betul, berarti ya. Betul. Berarti kita mau bahas kayak ada baby boomers, ada millennials, ada Gen Z. Itu yang mau kita bahas guys gitu ya. Betul. Tapi Kak Gustaf nih kalau dari tampangnya nih apa sih? Kayaknya sih Gen Z ya. Gen Z banget ya? Percaya gak? Gen Z banget. Enggak lah, aku milenial. Kalau kamu apa, Tifa? Kalau aku Gen Z. Hah? Oh iya benar. Benar dong. Benar. Bapak mau saya apa Pak? Enggak sih, enggak apa-apa. Iya kan? Emang ada apa aja sih Kak tadi? Kalau bagian manusia kita coba ini ya, kita coba klasifikasiin menurut Beresford Research itu. Waduh. Iya, gila. Ini banget berdasarkan research loh, kita ngomongin research loh. Betul. Oke, jadi kalau baby boomers itu kelahirannya tahun 1946 sampai 1964 guys. Oke, berarti itu tadi aku bilang tuh, abis Indonesia merdeka, itu pada lahir itu kan. Betul. Nah, baby boomers tuh punya ciri yang unik sebenarnya. Apa tuh? Mereka tuh biasanya punya keturunan itu lebih dari 3. Nah itu kejadian tuh happen kayak misalkan di mertuaku, terus udah kayak beberapa saudaraku gitu ya. Itu kayak nenek kita tuh kayak punya anak 11. Sampai kayak gitu. Dan itu emang itu setuju. Biasa banget, biasa banget pada zaman itu. Aku juga. Kalau sekarang anak punya anak 11, kayak ente kucing pasti tapi bener kan. loh Kak, kayaknya dulu minimal tuh udah 6 ke atas ya. Iya bener. Soalnya dulu nenek-nenek aku itu juga kayak gitu 6. Bener kan? Dan itu santai banget. Betul, sesantai itu karena ya kita nggak ada hiburan ya. Hiburan kan saat itu tidak ada perang masih di mana. Jadi baru merdeka. Betul. Nah, kemudian kita lanjut ya. Untuk ke Gen X itu kelahirannya berapa, Tif? Tahun 1965 sampai dengan 1980. Jadi ini berarti yang kayak nenek-nenek kayak kakek kita kali ya. Lebih ke ibu saya sih. Iya, berarti ibu dan bapak Anda nenek kakek saya. Ya, betul ya? Betul kan? Iya lagi. Nah, berarti kalau tadi yang gengnya Kak Gustaf apa nih? Gengnya dirimu? Aku tuh lebih ke, aku tuh sebenarnya nyebutnya Gen Y ya, cuman ternyata sekarang belakangan akhirnya banyak yang nyebut kalau millennials guys. Makanya sekarang bisa dibilang Gen Y itu atau millennials gitu ya. Itu kelahiran dari tahun 81 sampai ke 1996. Oh, kalau Kak Gustaf yang rentang yang mana? Saya rentang yang itu dong. Masa saya rentang yang 56? Iya, nggak ada yang tahu lah. Itu nggak usah disebut kali ya tahunnya ya. Itulah privacy, iya kan? Nah, terus ke gen kamu nih, gen kamu. Ini gengku ya. Ya, geng my kamu. Squad. Ya kan, my squad, my family. Tahunnya itu kelahirannya 1997 sampai 2012. Nah, itu nggak beda jauh lah. Aku 2 tahun lah. Nggak beda 2 tahun dari 2000. Tapi ada yang lebih kecil lagi loh, yang masih cimit-cimit ini loh, ada loh. Iya, betul. Itu generasi alpha. Generasi alpha, which is anak aku ya guys. Waduh. Iya.
Jadi anak-anak aku adalah generasi alpha. Oke, gila ya 2012 sampai sekarang. 2012 berarti tahun kelahiran sampai sekarang. Berarti dia lahir itu Kak Gustaf lagi kuliah atau udah lulus? Selesai lagi. Oh, udah selesai ya 2012. Oh iya benar juga sih, benar juga. Agak jauh ya? Agak jauh ya. Agak jauh ya. Benar-benar. Iya, Tapi nanti belum ada lagi ya klasifikasi setelah alpha tuh belum ada lagi ya keluar apa lagi ya? Menurut si Beresford Research belum ada Belum sih. ada ya. Nanti Kita mungkin dia ngikutin baru research Beresford lagi ya. nanti. Ya, Benar. Mungkin ada beta, ada Charlie. Betul, kita gak ada yang tahu Tahu-tahu nama-namanya. jangan masuknya Kopassus. Gak ada yang tahu Ada loh. Delta. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ke kemudian hari. By the way karena kita Gen Z, represent Gen Z dan millennials, berarti kita akan bahas si dua Generasi tersebut. ini ya. Betul. Oke, Nah, oke, aku oke. mau nanya nih. Kalau Gen Z ya kan kamu banget nih. Aku banget, cuaks. Aduh, ngapa sih pakai cuaks? Oke. Ciri-cirinya Gen Z itu kalau menurut Latifah tuh apa? Secara apa nih? Secara ini ya, kayak personalitinya, terus secara generalnya lah Gen Z itu identiknya itu dengan apa? Kalau tadi kan baby boomer dengan anak yang banyak gitu ya. Nah kalau Gen Z itu menurut kamu seperti apa sih? Kalau aku lihat ya udah pasti banget tuh berbau tentang social media, teknologi, setuju ya sih, kan? ya. Karena kayak bayangin aja dari kita SD, dulu Kak Gustaf pasti SD nggak megang handphone kan? Enggak lagi. Iya kan? Dulu tuh Iya. kita megang handphone loh. Aku SD megang handphone loh. Aku tuh baru megang handphone kayaknya BB. SMA. Iya, aku baru megang handphone Itu SMA. oh kakak Kelas satu. megang BlackBerry itu SMA. Belum. Even Nokia dulu ya? masih Samsung Blue On. Asia Iya, Hidayah. masih poliponik lagi. Oh, nggak tahu. Oh, Kalau LS. sekarang kalian poliponik tanaman. Kalau dulu poliponik ringtone handphone. Dulu aku SD by the way megang kita tuh megang at least ya kayak ya zaman-zamannya BB. Udah megang Gemini, Udah. Onyx gitu. Onyx udah yang kayak chat ya ping gitu. Itu sama orang tua Chat dikasih. ping. Dikasih. Kok Chat kalau aku ping. dulu digamparin dulu ya Apa baru dulu dikasih ya? BB ya. Kayak lu gak ranking gak dikasih handphone Nah lu itu gitu. berarti karena aku rasa perbedaan si generasinya itu loh Kak. Jadi kita udah dari kecil udah pasti ada teknologi sampai sekarang tuh udah ada social media gitu kan. Jadi sehari-hari ya udah pasti terpapar dengan berbagai macam informasi. Betul. Ya Jadi kan? kalian tuh gampang ya untuk dapetin Betul. informasi karena Betul. deket dengan internet. Betul. Terus kayak teknologi itu pokoknya kalian aware banget lah sama perkembangannya gitu ya. Bukan lagi. Apa yang baru udah kita dalam sekejap mata udah ada aja. Terus ini ya kalian tuh juga sadar banget sama kayak ya karena gampang info ini didapat, sosial, ekonomi dan lain-lain tuh kayak gampang banget kan. Terus kayak nyari Betul. mode ya apa sih yang lagi tren, terus musik apa yang lagi tren tuh gampang banget gitu kan. Betul. Iya, Sama iya, aku jadinya setuju sih. kita juga jadi lebih apa ya kalau aku bisa bilang ya lebih ekspresif. Karena kita punya platform si social media ini biasanya kita pakai tadi tuh kan misalnya ada isu-isu apa nih lingkungan, politik, sosial, udah kita tumpahin aja di situ. Iya Jadi sih. Gen Z itu udah lebih kalau menurut aku ya udah lebih ekspresif sama lebih dapat informasi itu jauh lebih cepat dan lebih mudah sih sebenarnya. Setuju. Gitu. Beda kan kalau mungkin milenial apa Mas? Beda dong. Koran. Kalau enggak ya koran pasti, Oh, iya. sudah pasti. Zaman aku tuh waktu SMP ya. SMP tuh kalau nggak salah komputernya tuh kita masih pakai yang ya ilah masih Yang pakai yang tabung ya, tabung. Dan kalau zaman kamu kan sekarang kayak udah ada G drive ya. Terus kayak dulu kan ada flash disk gitu ya. Zaman aku tuh enggak, Disket. kita pakai disket yang isi iya, aku tahu tuh 2 mega. Buat aku tahu ngisi disket tuh, apa? yang 2 warna-warni mega. kan ada merah kuning hijau ya kan. Tapi apa ya? Kalau zaman kita dulu, maksudnya kayak kita emang dapat apa-apa tuh harus effort banget. Contoh kalau misalnya kayak dulu kan kayak ngapalin lirik musik gitu ya. Kita tuh mesti bener-bener kayak beli majalah, satu majalah musik yang emang isinya kunci gitar sama musiknya. Terus kalau enggak, emang kita tuh kayak mesti kayak beli kaset gitu loh. Jadi kita mesti ngeliat belakang kasetnya tuh seperti apa. Ada yang ngerasain gak guys? Kalau ada yang ngerasain, Anda. Berarti maksudnya secara informasi dan apa yang kita mau tuh nggak apa-apa serba instan kan, berarti yang nggak satset ya. Betul. Dan kita tuh informasi tuh limited banget. Maksudnya apa yang dihadirkan di televisi, TV gitu ya. Ya itu yang kita serap. Jadi kita tuh bener-bener ngerasain yang namanya kayak jam 9 itu adalah waktunya anak tidur. Karena TVRI abis siaran. Belum ada Space Tune, ada nggak Space belum Tune? ada Oh, dong. belum ada. Lu TVRI kayaknya- adanya. Kalau zaman aku ngerasain baru ada RCTI, SCTV kayaknya ya. Tapi the rest kita kayaknya belum ada deh. Itu masih ngerasain tuh, aku masih ngerasain. Bosan gak sih Kak? Oh parah, makanya kita kan selalu main di luar, pulang digebugin. Karena tiba-tiba pantes. pulang baju robek gitu kan. Oh dulu yang zaman-zamannya ini, kalau keluar sore-sore dicemongin sama emak. Oh iya jelas. Oh, Itu iya, tau iya. gak apa tandanya? Apa tuh? Setelah saya teliti, saya bilang, kenapa sih dulu kalau gue kecil gue selalu dikasih cemongin Cemongin bedak ya? ya? Itu biar penanda, itu kalau anak gue udah mandi.
Sesimpel itu. Oh ini pride ya. Iya Pride ke kayak emak-emak gue udah lain. mandiin anak gue nih. Pride Kerja ke lo emak-emak- apa gitu. emak lain pride ya sebagai pride. Nice. Aku baru tahu loh. Nice info. Iya ya, tapi aku bersyukur ya. Maksudnya bersyukur dalam arti gini, millennials tuh bukan yang gagap-gagap banget sama teknologi sebenarnya. Karena pas teknologi itu ada, kita pun ada di zaman itu dan kita masih ngikutin itu. Walaupun starternya tuh kita, maksudnya kalau kalian pasti akan lebih cepat starternya kan, lebih cepat panasnya lah gitu. Kayak kemana yang lagi happen banget nih, kayak thread gitu kan. Begitu aku ngeliat kayak since kita kerja di startup anyway kan, terus jadi ada beberapa teman-teman kita yang yang aku kenal Gen Z kayak, mereka cepat banget ya, langsung ngepost Ada meme lah, aja ya. apalah dan lainnya sampai bikin giveaway lah, something yang kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat dari patternnya gitu ya. Nah kita tuh millennials tuh kayak, ini apa ya? Apa nih? Gitu Ini kan. kayak kita tuh belajar dulu kayak, ini sama kayak yang platform sebelah nih yang emang zaman itu kita juga masih main gitu kan. Tapi semuanya tuh nggak langsung instan gitu. Kita perlu waktu. Sedangkan kalian tuh emang cepet banget sih. Emang aku akuin Iya luar kan? biasa sih. Itu yang aku juga rasain sih. Jadi kalau di Gen Z apa-apa tuh harus satset gitu loh Kak. Mau gak mau ya kayak apa-apa udah ada yang baru ya pokoknya harus cepat gitu. Itu yang kayaknya aku rasain juga lama-lama dari kitanya sendiri. Itu kayak jadi lebih kompetitif. Terus kayaknya apa-apa tuh sebab maunya tuh yang instan-instan aja yang cepat. Itu ngaruh tahu sebenarnya. I see. Ya. kan? Make sense. Kalau mungkin kalau yang kayak tadi Kak Gustaf kan yang milenial kayaknya lebih nanti dulu deh ini apa ya gitu kan. Kalau Iya, kita iya. ya udah bikin aja dulu habis itu baru cari tahu ini apa ya bro gitu loh. Gas dulu lah pokoknya Gas dulu ya. lah pokoknya jangan sampai ketinggalan lah kita cuak. Aduh, ada cuaksnya lagi. Ayo kita. Tapi itu ngaruh gak sih Kak kalau di kayak di kita ngomongin kerjaan ya misalkan ya kayak Kakak lihat sekarang kan berarti di pekerjaan tuh udah lebih nggak cuman Gen Z Hetero. doang. Udah lebih Hetero banyak banget. ya kan Hetero udah nyampur lah kita sendiri juga nyampur kan nih di sini. Kalau Kakak ngeliatnya gimana tuh? Mungkin sebelum ke kerjaan dulu kali ya. Balik sedikit ke kuliah deh. Kalau aku pengen tahu sih, maksudnya kalau di zaman aku itu sebelum kita ke karir tuh kan kita kayak harus kuliahnya mau kuliah apa gitu kan. Dan itu biasanya itu tuh masih lebih didikte sama orang tua Orang kita. tua, Nah kalau di zaman kamu tuh di Gen Z tuh apakah kalian akan diberikan kebebasan banget kayak oke, gue mau seni, gue mau sastra atau apa gitu dibolehkan gak? Karena zaman aku dulu enggak kayak gitu banget. Misalnya kayak pokoknya kalau kerja itu kamu harus kuliahnya ekonomi, kamu harus kerjanya ini gitu, something yang kayak gitu. Dan itu sama sekali gak kepikiran, kayak IT tuh gak kepikiran sama sekali. Aku juga gak kebayang Kak kalau jadi IT gimana. Iya sih, aku gak mikirin lagi Iya kamu jadi IT lagi. Sumpah gak Iya. bisa. Cuman waktu itu orang tua kamu memberikan kebebasan itu gak? Kalau ini sih kayaknya based on dari masing-masing orang tua ya. Tapi alhamdulillah kalau orang tua aku justru sangat open. Dengan aku terserah deh mau jadi apa gitu kan. Asal yang bener ya kan. Ya kan. Ini dari tampang-tampangnya udah. Aku udah disclaimer yang penting bener. Yang penting memang udah sesuai jalannya. Yang penting anaknya juga happy lah. Gitu. Cuman dan aku bisa lihat sih sebenarnya mungkin orang tua yang sekarang ya, maksudnya dengan teman-teman yang ada di sekitar aku tuh juga kayaknya orang tuanya kebanyakan lebih open sih Kak. Maksudnya nggak yang harus kayak kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi itu. Mungkin ada beberapa, cuman bukan yang saklek itu loh Kak. Karena mungkin ya aku balik lagi anaknya udah lebih bisa berpendapat gitu loh. Iya betul. Ya kan itu menurut aku itu ngaruh banget sih. Jadi mungkin orang tuanya ada yang juga seperti itu, tapi anaknya tuh bisa berpendapat jadi kayak bisa kasih rasionalisasi gitu. Karena Gen Z tuh tadi aku bilang kan ekspresif banget. Iya, setuju. Ke orang tua tuh udah bisa lebih kayak aku nggak mau lo kayak gini-gini karena kayak gini gitu. Waduh Kakak gitu nggak ke orang tua? Apa kayak? Iya ya. Emang sih nggak ini ya guys ya, nggak stereotype semuanya seperti apa. Cuman waktu itu ada beberapa emang yang kita tuh masih lebih ke orang tua banget lah. Jadi orang tua tuh maunya anaknya tuh lebih kayak misalnya masuk ke kedokteran, terus kayak masuknya lebih ke ekonomi gitu kan. Nah kayak yang dulu tuh kayak mungkin kalau sekarang yang fakultas kayak komunikasi gitu ya. Dulu tuh sebenarnya nggak terlalu kayak hype banget gitu loh maksudnya. Jadi kayak masih stigmanya tuh kayak pokoknya kalau lo nggak kedokteran, lo nggak ekonomi tuh kayak kurang gitu aja ya, gitu kurang, gitu iya. kan. Nah cuman emang nggak semuanya kayak gitu ya guys ya. Balik lagi ya, gue disclaimer ya. Kalau orang tua gue sih alhamdulillah juga sama ya. Aku bener-bener kayak maunya apa, terus kayak mau jadi apa tapi harus tanggung jawab ya sama ini. Jadi jadilah yang terbaik di bidang itu, intinya seperti itu sih kalau itu ya. Itu makanya ya kita jadilah seperti ini ya, terbaik ya. Untung. Kalau nggak terbaik kita nggak masuk ke kari dong. Itu aku nggak minta jadi anak pang ya. Kalau jadi jadi anak- anak pang gimana tuh? Ngapa jadi Orang anak tua. pang nih? Ngapa jadi anak pang? Kan BKS Pride cuas.
Ya by the way, gue dari Bekasi dari Cengkareng. Iya, Tuh jauh abis tuh. Ya kan. Nah kalau tadi bener ya balik ke kerjaan. Sekarang itu apa namanya ini kalau dilihat dari data juga ya. Dari penelitian dari Asik, Robert data. Half. Ya yes, gila. Biar 83% senior manager itu berencana untuk mempekerjakan fresh graduate yang mana merupakan bagian dari generasi Gen Z. Nah aku mau tahu dari perspektif kamu ya. Ya walaupun ya sekarang emang kebanyakan karena usia juga ya gitu kan. Millennials umur kan. gak bisa berbohong Ya Say. otomatis kan ada mungkin di levelnya ada di manager, ada di lead gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan sekarang di dunia startup sendiri ada Gen Z pun yang udah bisa di level tersebut gitu kan. Menurut kamu nih gimana sih kerjaan yang emang hetero ya kita ngomong jadi sangat menyampur nih. Ada yang generasi dari mungkin generasi X mungkin ada. Which is yang pasti punya perusahaan dan lain-lain. Terus kayak ada manajernya atau mungkin C-levelnya. Terus sampai ke staffnya yang Gen Z. Menurut kamu gimana Tifa? Menurut aku ya pertama, tadi aku juga mau highlight kayak udah banyak banget Gen Z tuh yang sekarang mungkin udah bisa lebih level up gitu ya. Maksudnya proses dia jenjang karirnya mungkin bisa jauh lebih cepat. Yang tadi pertama karena balik lagi, aku tuh ngerasa banget di lingkungan aku sendiri juga ya. Maksudnya kita tuh yang anak-anak Gen Z tuh agak-agak lebih level kompetitifnya ini mungkin boleh komen juga kali ya. Level kompetitifnya tuh lumayan tinggi loh. Lumayan tinggi banget. Jadi kayak aku merasa juga kita mesti compete selain sama diri sendiri itu juga kayak mau gak mau tuh terbawa sama lingkungan juga gitu loh Kak. Setuju gak sih ngeliatnya Gen Z itu agak-agak kompetitif dan jujur agak orang-orang itu agak satset ya. Jadi pokoknya kayak harus cepat gitu. Iya mungkin kalau aku ya dari perspektif aku sendiri emang aku ngelihat banget nih maksudnya kayak zaman pas aku lulus kuliah pun gitu ya. Begitu ngeliat data emang pas zaman kalian tuh lulusan kuliah kalian tuh emang banyaknya minta ampun sih. Jadi no wonder kalau kalian emang compete di kolam yang sama dengan orang yang lebih banyak daripada pas zaman aku lulus kuliah gitu sih. Jadi emang ya aku mungkin ada setujunya di situ ya. Untuk competition kalian emang compete banget sih karena Iya jujur banyak banget zaman itu dan kolam itu sama semua sih. Jadi kayak kalian rebutannya emang luar biasa sih. Tapi kalau misalkan kayak secara environment sendiri, kamu tuh ada kayak bukan skeptis ya, kayak misalkan kayak justru happy dengan adanya perbedaan gap generasi atau malah kayak pengennya gue pengennya tuh kerja sama Gen Z aja gitu. Sebenarnya plus minus. Cuman kalau misalnya aku tuh dulu pernah merasakan loh isinya bener-bener Gen Z semua. Kalau isinya Gen Z semua, entah kenapa ya kok kayak isinya kok banyak dramanya jujur loh. Aku pernah, sumpah benar, ini aku pernah merasakan memang isinya Gen Z semua. Itu lebih banyak. Ini no offense, tapi maksudnya mungkin karena pemikirannya Konflik, sama, iya. ya kan konflik tuh lebih banyak, drama tuh juga lebih banyak sama insight-nya nggak begitu banyak Kak, karena yang insight-nya kita dapat ya udah sehari-hari yang aku udah tahu ya teman-teman aku juga pun udah tahu gitu kan. Oh, jadi secara experience juga. Experience-nya ya kurang lebihnya sama lah. Iya, gitu betul, kan. betul. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer sebenarnya kerjanya yang di mungkin lebih multi generasi kali ya. Pertama insight Sama juga, sih, aku setuju ya kan, betul. insight itu juga jauh lebih banyak kalau dapatnya, ya kan. Terus kayak ya lumayan lah ya hiburan loh seperti ini kan kita Gen Z bisa meledek yang udah agak sepuh-sepuh itu kan menurut saya itu adalah suatu hiburan. Itu hari-hari liburan, hari-hari keluar hiburan kan. kedengar jokes bapak Iya, gitu bapak kan. ya kan. Terus pasti kan kalian juga berasa nggak? Iya, Kayak misalkan lebih, baru tahu nih ada istilah-istilah ini dari Gen Z yang keren-keren ini seperti saya gitu kan, ya kan? Aduh, gue ikutin lagi. Oke. Tapi berasa kan Kak? Berasa. Kan? Ya aku pun juga setuju sih. Aku juga senang di lingkungan yang generationnya tuh ada gapnya. Oh ya, sorry bukan gap, tingkatannya. Dan tapi dengan environment yang baik ya, maksudnya bukan yang ya kan kita nggak nyalahin generasi tapi emang lebih ke individu. Ada juga sih yang mungkin kayak nih udah tua pala batu gitu. ya jujur-jujuran aja dulu pernah ngerasain kayak gitu kan. Nah, enaknya tuh bener tadi kata kamu sih, banyak hal yang kan terus belajar ya, namanya manusia kan pasti terus belajar. Maksudnya kayak di aku pun sendiri, aku mengakui kalau misalkan kalian tuh lebih advance untuk di teknologi gitu kan. Nah itu aku bisa belajar, misalnya kayak ternyata ini bisa begini ya sekarang ya, jadi aku nggak ketinggalan lah gitu kan. Nah paralel aku juga bisa ngasih experience benar, misalkan karena aku udah punya pengalaman di sini. Oh iya nanti ini caranya begini loh. Makanya terjadilah satu goals yang sama dan kita bisa achieve itu bareng-bareng dengan advance-nya kalian di teknologi sama pengalaman kita yang ada di lapangan. Mungkin kayak gitu kali ya. Betul. Dan itu sebenarnya ngaruh banget sih lingkungan kerja si
kantornya itu menciptakannya seperti apa tuh ngaruh banget tahu sebenarnya. Betul. Ngaruh banget. Karena dulu aku pernah ya, ini cerita dikit ya. Aku tuh dulu pernah juga ada di satu, sedih banget ya kayaknya ya. Dulu pernah kayak mungkin kayak dulu baru gitu kan. Bukan di sini, tenang. Jadi kayak sama yang udah lebih senior itu kayak digampangin. Kayak aduh ya secara nggak langsung lah, tapi kayak aduh ini kayaknya masih cimit banget, masih cilik nih gitu, nggak mau dengerin gue, nggak mau nerima feedback gue segala macam gitulah. Ada lah yang kayak gitu, tapi kan ya itu ya mungkin perbandingannya Individu sih, ya, satu banding 1000 lah ya gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa pilih tempat yang memang oke, ya experience itu justru tadi aku bilang kan, makanya lebih enak kerjanya sama yang si multi generasi ini kan. Ya, betul. Iya emang banyak sih ya, maksudnya dalam arti kita bukan mengeneralisasi ya guys ya. Emang ada beberapa individu yang mungkin kamu pernah dengar kali Tiff, kayak anak magang tuh cuma fotokopi sama bikin kopi. Exactly, ya kan? Ya kayak gitu-gitu loh maksudnya. Tapi itu kan begitu. emang kalau sekarang mungkin udah nggak kayak gitu lagi gitu kan, karena emang di tenaga itu semua tuh dibutuhkan lah gitu, nggak cuma buat fotokopi sama bikin kopi gitu kan dong. gitu ya. Kan udah lembur loh anak intern sekarang. Iya, anak ini yang lagi jadi krunya. Jadi ini juga nih, kan? Mereka kerja sampai jam 2 pagi guys. Iya. Mengedit kan anak magang semua di sini. Bener. Di sini magang semua. Iya, udah gitu konsumsinya cuma nasi padang. Enggak lah. Jangan gak ada yang mau daftar kan? Enggak lah, bercanda, di sini enak loh. Makanya itu kita selalu ada hashtag bareng-bareng ya. Iya. That's why makanya nih bawa aku millennials, mau nih Gen Z. Yang Alpha belum masuk kali ya, yang belum, Alpha ya. Belum masuk tapi ya. kayaknya kita yang lebih senior pun ada loh di sini kan. Betul. Jadi kita ada. di Makari itu sangat beragam juga ya guys. Dan lumayan oke ya environmentnya, kita gak terlalu yang gimana-gimana banget ya gitu kan. Hari-hari bisa ini kan. Hari-hari? Tapi justru aku belajar kayak bisa lebih respect sama orang, sama pikirannya tuh lebih wise. Itu justru karena lingkungannya ada yang lebih dewasa gitu loh Kak. Ya, berasa betul. deh pasti. Kalau mungkin yang lingkungannya sama-sama kayak aku terus kan, ya kita sehari-hari ya begitu-begitu aja, setiap hari-hari cuak gitu kan. Bikin konten ya. Iya, konten Tiba-tiba aja. TikTok aja. Tapi kan di sini juga sama. Iya sama sih. Iya, Kakak hati-hati ya kalau misalkan lewat di sini, tutup muka deh. Takutnya nanti kayak ada orang-orang yang suka kayak produser kita suka kayak TikTok ya. Atau tiba-tiba nih Kak lagi laptopan gitu di samping ini kok udah ada orang-orang, kan ada banyak, tiba-tiba datengin. Aku lagi mau bikin ini nih kontennya. Gitu. Aku mau bikin, dan biasanya peran aku selalu gak enak. Itu udah biasa lah, banget. Itu pakai minimal pakai filter lah. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita happy ya kok. Kita happy banget. Kita happy banget ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Mungkin masih ngomongin kerjaan. Ini true or false, oke? Di workplace, Gen Z itu lebih suka kerja sendiri atau cari kerja yang sesuai passion? Menurut kamu gimana, Tiff? Karena kamu nih yang Gen Z banget. Aku kan? Gen Z banget. Gen Z sih. banget. Terus ya tadi ya kompetitif Gen Z plus CGK lagi. Itu double combo. Enggak, tapi kalau CGK lebih ke habitat ya kalau itu ya. Benar juga sih. Nah itu lebih suka kerja sendiri atau cari kerja yang sesuai dengan passion? Kalau aku nggak suka kerja sendiri loh, justru lebih pressure. Kayaknya, berarti terbukti ya. Nggak semuanya digeneralisasi ya. Iya, karena kamu lebih suka teamwork. Lebih suka teamwork kayak. Kan aku kan anaknya bareng-bareng banget. Iya, Makari banget. Gitu. Tapi kalau kerja sesuai passion, kayaknya iya ya. Maksudnya ini adalah passionku. Ini adalah passionku. Depan kamera itu adalah passionku. Kalau kerja sesuai passion, aku melihat sama teman-teman aku juga mungkin lebih apa ya? Kayaknya lebih suka yang memang apa yang lebih kita inilah sesuai dengan hobinya kita, kayak gitu-gitu lebih happy sih. Nah itu nih aku mau bahas itu dikit ya. Mungkin bukan di zaman ya, maksudnya kalau di aku tumbuh berkembang dengan Scotch Emotion, bukan brand, sorry. Boleh kalau mau tapin. Iya, kalau mau tapin boleh loh. Zaman aku tuh mungkin sedikit yang bisa idealis kayak, gua mau jadi seniman, gua mau jadi, maksudnya itu tertentu banget lah gitu. Sedangkan kalau di Gen Z tuh menurut aku, you guys can speak itu dengan sangat loud gitu. Maksudnya kayak, ya gue gak mau ini, gue pokoknya maunya begini. Nah itu ekspresif kan? Ya maksud aku kalian bisa ini banget lah, bisa untuk itu. Dan itu yang aku lihat ya kalau di Gen Z sendiri ya, untuk budaya kerja gitu sih. Betul. Dan aku merasanya juga mungkin karena platformnya sama teknologinya tuh udah berkembang gitu loh Kak. Jadi udah lebih makin banyak field yang kita bisa explore. Iya sih ya, karena udah banyak informasi juga. Kayak misalkan aku suka ngomong ya udah aku live aja di tapi kayak gitu bisa jadi cuan ya. Iya cuan. Iya sih, benar sih. Ya kalau zaman saya kan siapa sih yang kepikiran dimandiin di lumpur dapat cuan? Iya, kan benar enggak kan, dong. atau enggak mandi bola. Iya kan enggak ada bisa dong. Seperti Nggak itu ada enggak bisa. dong. Nah, gitu. kalau sekarang kan bisa kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin aja itu hobi loh, mandi lumpur itu gak ada yang tahu loh Kak.
Aduh Tifa. Enggak. Nggak ada yang tahu kalau Gini misalnya loh, mandi lumpur itu menjadi mandi lumpur sebuah tuh hobi. bukan mandi, bukan hobi Tifa. Kita nggak ada yang tahu isi hati orang. Iya Tapi kan sih. dapat Soalnya mandi cuan. lumpur yang hobi tuh aku rasa cuma kerbau. Iya, bukan tapi kita manusia. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Iya, hati nggak ada yang manusia. Tapi itulah maksudnya gambarannya ya guys. Maksudnya fieldnya udah lebih makin banyak, platformnya kita untuk menyalurkan kita punya hobi itu lebih banyak yang sebenarnya bisa jadi cuan. Ya, Bikin konten aja setuju. dapat cuan. Iya makanya kan udah banyak banget nih maksudnya kalau bisa dibilang kantongnya tuh kalian tahu banget nih di Iya. digital gitu ya. Entah itu dari bikin konten jadi influencers atau Betul. jadi vlogger dan lain-lain gitu kan. Kalau zaman aku kan Gak ada ya. nggak ada dong gitu. Iya BB sih. aja masih kayak ya apa sih ping doang gitu Ping, kan. chat ping gitu kan. Exactly. Greet me. Kayak zaman dulu aja chat mesti punya ibadi supaya bisa YM-an, Yahoo Messenger. apa tuh? Tuh kan kamu nggak tahu. Aku tahu YM, tapi aku tahu YM. Dulu aku pakai YM. Ya, Yahoo ya kayak gitu. Messenger. Terus Gmail tuh waktu itu belum Gmail, Rocket Mail yang terkenal. Oh, email belakangnya ada Ya, namanya Rocket Mail kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu loh. Hiburan kita emang benar-benar nggak ada yang bukan hiburan ya. Maksudnya platform yang bisa kayak sekarang tuh belum terlalu banyak kayak gitu sih. Jadi kita tuh masih terpaku dengan yang ya pokoknya kalau lo mau kaya kerja atau harus lo gajinya kayak gede. usaha gitu. Udah that's it itu doang. Bukan ada yang jadi kayak oke gue bisa jadi content creators, gue bisa jadi ini, gue bisa jadi itu dan lain-lain itu masih belum ini banget sih. Oke. Berarti lebih ini gak sih Kak? Lebih segmentednya ke si income-nya aja atau gajinya gitu gak? Bener kan? Nah makanya kita tuh kalau tadi kan secara etos kerja mungkin kalau Gen Z kan bisa cari sesuai passion ya. Kalau kita tuh mungkin bukan kita ya, maksudnya ada beberapa lebih suka tuh kerja di perusahaan yang emang gede. Maksudnya perusahaan-perusahaan besar jadinya tuh kayak kita tuh kayak punya pikiran lebih ke comfort kayak oke gue nyaman, bukan nyaman. Gue nyari kestabilitiannya itu. Karena cicilan ya? Iya, jelas. Cicilan sama anak. Roommate, buku paket asuransi, anak, luar biasa. Nah itu yang masih jadi stigma kita gitu maksudnya. Tapi kakak mau jadi vlogger itu bisa loh. Siapa nih? Kakak. Saya. Cocok. Apa Atau yang mau nggak live di-vlogin? TikTok. Live TikTok. Sumpah. Aku sih setuju. Ranjang banget loh. kuningnya, Kak. Ranjang Ranjang kuning. kuning. Ranjang itu tapi seru loh. Iya sih, belum pernah ada yang ngajak sih sebenarnya. Kamu ajakin ya? Iya boleh deh. Atau ada yang mau nggak kita keranjang kuning kita open loh. Benar. Makanya berarti kalau mungkin disimpulkan nggak semuanya generation multi generation itu dalam satu kantor itu nggak selalu menghasilkan hal negatif ya. Berarti ya. Betul Berarti dong. banyak juga hal positif yang mungkin itu tadi ya kita bisa tukar pikiran, tukar pengalaman dan kita juga bisa belajar juga kan satu sama lain untuk mencapai satu goals yang ditargetkan oleh kantor gitu ya. Betul. Tapi by the way Kak Gustaf, berarti kalau kakak selama ini kerja sama kayak Gen Z seperti aku ini gitu kan, aman aja nggak sih tuh teamworknya jalan-jalan aja kan maksudnya? Oke, sebenarnya sih jalan-jalan aja, cuman itu tadi cuman. ya. Sebenarnya jalan-jalan aja guys, cuman emang kalau menurut aku kalian tuh energik banget sih. Oh iya. Energik sekali kalian ini. Memang kayak kalau kita kan kayak udah mulai satu ini dua ini kayak aduh hop dulu deh gitu kan. Nah kalau kalian tuh bisa tuh kayak 1, 2, 3 apa lagi nih gitu kayak Sugar rush mungkin itu. kayak Kebaikan gula. napas dulu careless gitu kan. Nah something yang kayak gitu. Jadi emang harus tahu ritme juga ya. Maksudnya kayak Gen Z ini bukan Gen Z, maksudnya kayak ya kamu deh ya kayak Latifah nih gitu kan. Latifah nih kayak wah nih energik parah gitu. Tapi emang rata-rata yang aku temuin juga kayak gitu sih, karena mungkin secara energi pun secara umur pun juga Kayaknya kebanyakan gula sih. Kebanyakan boba, otot boba, kopi susu. Iya lagi. Ya Iya kan, lagi. Kak? Itu ngaruh loh Kak. Iya kalau zaman Gizi. aku nggak boba Nggak lagi. ada kan. Iya Adanya cuma apa sih? pop ice, Ini blender, permen. seger. Permen payung kan. Permen Iya payung. lagi. Bener. Ya gitulah. Ya tadi apa sih tadi kita lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin gimana sih kakak pengalamannya lah gitu kalau sama si Gen Z. Ya itu tuh tadi harus bisa ngimbangin juga sih. Maksudnya tarik mundur, maksudnya bukan tarik mundur, maksudnya kayak lebih ke ritme untuk pace-nya juga kita harus ngikutin gitu kan. Dan kalau aku pribadi ya, karena menurut aku kalau akunya nggak ngikutin dan berkembang, ya akunya akan ketinggalan. Jadi mau nggak mau, aku harus ada belajarnya di ritme kalian juga sih, di ritme Iya zaman sih. sekarang ya, maksudnya ya, lebih kayak gitu sih. Jadi sebenarnya pada intinya kita jadinya mutualisme sih ya. Iya, Memberikan betul. impact yang oke lah satu sama lain. Betul, karena memang perkembangan zaman menurut aku kayak menuntut kita untuk lebih jauh, lebih cepat ya, untuk harus lebih cepat, terus udah gitu harus kayak lebih, lo nggak bisa 2 langkah lagi. Kalau dulu kan mungkin 2 langkah lebih maju, kalau sekarang kayaknya udah mesti 16 kali deh kayaknya deh, di fast forwardnya 16 kali. Maksudnya kayak apapun ini kita harus punya plan A, plan B, plan C, terus udah gitu kalau misalnya ini kejadian kita harus ngapain lagi. Ya kayak gitu-gitulah intinya. Berarti kalau dulu di dalam dunia pekerjaan itu millennials mungkin agak yang lebih
apa ya, lebih santai gitu kerjanya gitu Kak. Kalau Nggak lebih santai sat-sat sih, gitu. kalau santai dan satset mungkin iya. Cuman agile-nya lebih agile emang di zaman sekarang aku harus akuin iya. Maksudnya kalau kita nggak berkembang, kita nggak ngikutin perkembangan, ya you just die. Udah sih kalau menurut aku kayak gitu ya. Gitu ya. Iya benar-benar kayak gitu karena Koit, di dunia koit. ini nggak ada yang pasti kecuali perubahan sih menurut aku Tiff. Ih gila. Kakak. Cuan. Aduh, potong tuh TikTok ya. Iya, menurut aku gitu. Di dunia ini gak ada yang pasti kecuali perubahan. Makanya kalau kita nggak ikutin perubahan itu, ya kita akan ketinggalan. Itu aja Iya sih. sih bener. Nanti juga pas udah ada generasi berikutnya nih Kak, aku juga mau gak mau kan harus kayak Kak Gustaf kan. Mau Iya nggak loh. mau harus. Pasti. Itu. Nanti kalian akan menghadapi generasi alpha kan. Nah itu mungkin beda lagi kan karakternya, beda lagi. Nah itu pasti akan ada siklusnya sih Tiff. Pasti akan kayak gitu. Aku menghadapi generasi alpha, Kakak udah lagi ngapain ya? Saya udah tinggal paling udah ya di rumah Di depan. kayak bejol gitu udah main. Atau nggak di depan BKT lagi ngapain tuh kali ya? Kenapa Healing jadi- BKT. Healing BKT apa yang makan kerang hijau gue? Iya kan? Makan Bisa kerang loh. hijau gue di situ. Di CGK juga ada sih kerang-kerang hijau. Iya. Kerang Iya lagi. hijau sama seafood. Iya lagi. Bola-bola seafood banyak kita. Kenapa bola-bola Iya kan? sih? Sumpah promo aja. Tapi by the way gitu ya, berarti ya pada ini kita sangat, kalau sekarang open dengan ayo bingung kan kertasnya. Iya lagi bingung. Tapi enggak udah nemu. Berarti kita open dengan multi generasi tadi ya. Nanti Iya, mungkin yang lain boleh aku komen sangat sih. open sih. Kalau gue open banget sih guys. Aku juga, kita open banget. Mungkin boleh komen tadi. Ya boleh, kan? mungkin kalian boleh komen down ya. below. Kira-kira kalau kerja di lingkungan yang multi generasi, menurut kalian tuh seperti apa? Boleh komen banget sih. Jadi kita juga tahu insight kalian tuh gimana sih gitu ya. Ya mungkin ada pengalaman yang ya kita nggak bisa bilang semuanya kayak kita lah ya, yang enak gitu kan. Mungkin kalau kalian ada pengalaman yang wah gila gue ini banget gitu, silahkan komen ya guys ya. Nanti komen itu akan dipilih, nanti akan mendapatkan sesuatu ketik Rex pasti di Remekari. Enggak ini Kirim kenapa? ke Kenapa? Emang ada nih? 2300. Emang ada di bawah produser? Ada Aduh. nggak? Ada. Ketik Rex, Improve- jangan lupa ketik improve Rex. aja lo, gue liat-liat lo. Nah pokoknya begitulah ya intinya kalau untuk dunia pekerjaan. Nah kalau ini kita masuk ke segmen yang mungkin apa sih yang menarik gitu Ya. kan. Nah ini kayaknya seru nih. Setuju. Ini menarik kita, nih, kita guys. yang tunggu-tunggu ya. Hal-hal yang menarik nih dari setiap generasi. Karena kan pasti tadi kita bilang ya Kak, jangankan setiap generasi, setiap tahun aja pasti Ada perubahannya. trennya beda kan. Betul, gitu trennya kan. pasti beda. Nah ini true all false nih. Aku mau tanya juga, kalau di millennials, kuliah harus sampai selesai dulu, grade-nya harus bagus biar dapat kerjaan yang bagus, bener nggak? Mindsetnya gitu. Oke. Kalau mindset mungkin yang ditanamkan kita mungkin itu. Jadi kayak pokoknya sekolah itu terhenti saat kalian nanti berhenti sekolah. Berhenti sekolah lulus kuliah. After itu welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Betul. Jadi kayak langsung pokoknya kalau misalkan kalian gak dibekali dengan kuliah, ya ini ya pemikirannya ya, kalian gak akan bisa dapat kerjaan yang bagus. Tapi padahal pada intinya sekarang banyak teman-teman saya yang tidak lulus kuliah lebih kaya daripada saya. Jadi tidak menjamin. Nggak menjamin. Semuanya takdir guys, takdir sama nasib lu, gitu Ya, kan. tapi Kak itu sebenarnya ngaruh loh. Sekarang kan tadi ya balik lagi perkembangan zaman. Kayak sebenarnya mungkin ini opsi ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang kayaknya arahnya nggak yang ke kuliah gitu. Udah banyak loh kursus online yang udah lebih spesifik tentang misalkan digital marketing. Betul. Atau misalkan tentang coding segala macam. Cuman banyak tuh. Ya. Nah teman-teman aku tuh banyak yang kursus dari situ. Terus dapat kerja bagus. Nah itu kan kalau di Sekarang Gen Z ya, di zaman Gen Z, sekarang ya gitu kan. Kalau di zaman aku kan Oh iya sih. bahkan even sekolah itu kita tuh satu jurusan sih kita ngomong ya, aku ngomong ya. Nggak apa-apa, keluarin aja. Treatmentnya tuh akan sama semua. Oh, iya. Contohnya gini. Kalau dulu SD itu SD aja. Kita akan belajar PPKN, kita akan belajar agama, kita akan belajar ini dan lain di satu tempat itu kelas. Kalau sekarang SD itu bisa dibagi-bagi. Untuk anak berkebutuhan ini dia akan sekolahnya mungkin di alam. Dia akan sekolahnya Oh homeschooling. iya. Ya kan, udah banyak metode-metode yang emang pilihannya banyak ya. Iya betul gitu. Nah itu yang mungkin akhirnya jadi kalian penuh dengan option. Sedangkan waktu zaman itu nggak ada banyak option. Emang kita cuma sih. hanya itu aja sih. Iya, Itu sih kalau ini ya. Iya benar-benar. Benar, Itu sebenarnya opsi-opsi itu ngaruh banget loh Kak ke tadi aku bilang ya Pilihan, karena iya, kepilihan iya. sama Betul. ke
kitanya sendiri gitu loh. Karena Iya. kayak tadi aku bilang ya, Gen Z banyak banget opsi. Kita tuh ekspresif banget kan. Ya. Ekspresif terus kayaknya lebih kayak kalau gue nggak suka ya gue nggak suka, gue cari yang lain aja gitu loh. Ya betul betul betul. kan. That's why makanya perannya millennials itu adalah untuk ngerem kalian juga sih. Jadi Oh iya benar. Jadi Benar, aku setuju. saat kalian tuh udah mulai kayak wah gila nih udah wild banget nih idenya dan lain-lain. Misalnya ini kalau buat di kantor ya. Nah peran kita tuh yang kayak guys nggak bisa kayak gini loh. Iya, Ini penampar ya. ada ditampar. ininya, ada Sadar ininya, ada loh, ininya gitu. gitu. Wah sadar loh. Sadar gitu. loh, kita nggak ada budget ya. Ya something kayak gitu sih. Gitu. Iya benar-benar. Berarti si Gen Z banyak kreatif-kreatifnya, millennials lebih kayak ke realistisnya. Lu sadar gitu kan? Ya karena kita emang udah di usia-usia yang realistis aja deh gitu ya, gitu. Iya benar-benar. Nah, itu kalau untuk yang tadi ya berarti kayak dari sisi education. Nah, ini mungkin agak-agak lebih fashion ya. Fashion. Kakak fashion. Ya kan? Kenapa? Fashion. Kenapa mesti ada Kan models. Oh, models. Bener. Oke. Kalau millennials tuh gimana fashionnya? Ada boleh kalau kakak dulu zaman-zaman kuliah gitu yang kayak rambut panjang itu gak sih? Gimbal. Terus yang kayak mungkin pakainya sama sih sekarang tuh kaos-kaosan juga ya. Ya kalau kaos-kaosan Kaos band ya, kaos band yang Iya Metallica. makanya sebenarnya gini, kalau dibilang fashion ya menurut aku di Indonesia tuh I don't know sih, maksudnya di luar juga gimana ya. Cuman kalau aku ngeliatnya ya fashion tuh balik lagi ke tahun 90-an sih. sekarang ya. Iya. Iya betul. tahu. Kalau aku juga. ya kalau aku ngeliat ya, maksudnya kayak baju kodok lah, ada Iya. lagi, terus kayak Ini yang paling berasa atau nggak kak? Celana kayak celana yang gombrong-gombrong gitu. Sekarang kan udah pada ini lagi, baggy-baggy. kayak gitu kan. Terus habis itu kayak apa namanya? Pakai kupluk lah gitu. Itu kalau kamu pakai kupluk di tahun 2011, aku kan bisa dicengin, ih gila loh gitu kan. Tapi dulu waktu aku SD dulu bukan zaman-zaman pakai gitu ya kupluk gitu. Ya itu 2000. Bini gitu. Ya zaman. Terus foto di depan jendela. Pas saya SMA sih saya nggak akan melakukan itu ya gitu, maksudnya ya kayak pakai kupluk lagi. Kalau sekarang kan kayak sekarang lihat iklannya baju-baju aja mereka kan kalau lihat kok tahun 90-an Iya, lagi ya, benar. bener-bener Iya, kayak gitu loh. benar. Terus pakai rantai gede-gede gitu kan misalkan ya something kayak Oh gitu. iya. Iya maksudnya kayak secara fashion tuh unik banget dan itu kayak balik Iya. lagi ke zaman 90-an kalau menurut aku ya. Iya Cuman sih. kalau di kita lebih milih lebih kayak mungkin sekarang saatnya untuk kayak lebih simple kali ya. Dan lebih ke nyaman ya, Ya kayak jompo. lebih nyaman gitu ya. Terus baju-bajunya kegedean dikit karena perut udah mulai agak maju gitu kan gitu. Cuman ya itu sih kaos terus kayak jeans yang ya udah skinny biasa, nggak skinny juga sih, mungkin kayak lebih ke lurus gitu ya. Terus udah Nggak mau aneh-aneh lah ya. jaket ya nggak mau aneh-aneh lah Iya. kalau aku sih. Tapi kok aku ya. kalau kakak ke kantor lumayan ekspresif gitu sih. Kayak hari ini celananya juga Karena aku- edgy banget gitu loh. Enggak sih? Karena aku kayak gimana dong? so Jakarta banget kayak. So jaksel. So Jaksel. So very Jaksel Because of I live near Blok M, right? Oh iya. Jadi iya. masih inilah. Very jaksel. Tapi ngaruh ya kak, kayaknya fashionnya ini kayaknya agak terpengaruh dengan Gen Z ya. Kakak tapi nggak millennials banget loh. Kan di sini tulisannya ini skinny jeans concert piece. Di sini tulisannya. Long Dia ngeliat cardigan. Kakak nggak ada kayak gitu-gitunya loh. Iya lagi. Ini apa namanya? Oversized t-shirt. Iya benar. Aladdin short. Benar. Iya, Kalau kan? kalau Gen Z perempuan vintage look crop top ya balik lagi ke tadi ya. Iya. Crop top, midi skirt. Iya ini aku berasa banget sih. Dulu tuh apa namanya kalau sekarang itu tuh banyak baju-baju aku yang lama ya rok-rok itu untungnya masih muat itu aku pakai-pakein lagi. Oh iya. Iya. Benar. Karena biar gak beli lagi. Gak bercanda. Maksudnya karena sekarang model lagi. Ya benar. Kalau zaman dulu tuh kita nyebutnya crop top itu ada beberapa namanya you can see. Oh, ya iya, kayak gitu. iya. Itu aja. Pantes. You can see aja tuh kita kayak udah kayak wuh gitu, kayak di jalan tuh kayak cocok ngeliat pakai cewek pakai you can see wuh gitu. Tapi kalau sekarang kayak ya udah Biasa kalian aja semuanya ya? begitu. Iya, Iya, ya udah iya. kayak gitu semua gitu. Oh iya pantas dulu mama aku suka kayak you can see. Tapi maksudnya baju ketek gitu kan. Iya, Baru you can tahu. see. Tahu kan you can see? You can Can see gitu. Iya. Tapi bener sih, aku merasa banget kayak aku juga suka ngambatin kayak ini model-model zaman dulu banget. Tapi sebenarnya Iya. justru kayak yang vintage itu jadi kayak sekarang kena lagi tuh. Keren lagi ya. Betul. Jadi mungkin ini kalau buat fashion ya, kalau buat musik mungkin beda lagi lah. Tapi iya sih kalau musik juga menurut aku lama-lama kayak balik-balik lagi ke Masa sih? nggak tahu ya, mungkin secara beatnya, secara ininya. Oh iya nggak sih? Iya nggak sih? Secara tren si ininya ya. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya, maksudnya walaupun aku nggak ngikutin beberapa, cuman
Cuman kan bahasanya dikemasnya beda-beda nih. Maksudnya kayak kalau dulu kan kita cuma punya tahu pop, punk, rock dan lain-lain. Kalau sekarang kan kalian banyak apa nih? Apa sih namanya? Genrenya ya. Genrenya banyak banget gitu dan itu aku udah gak ngikutin gitu. Oh kakak sekarang genrenya apa ya? Genre Baby Shark sama Cocomelon. Bener lagi. Ya kan? Iya. Genre. Sofia the First itu aku lihat tuh kan? sekarang tuh. Paling udah Baby Shark sama Cocomelon kan? Bener. Iya, setuju. Oke. Itu kalau fashion ya kan, kalau fashion. Kalau secara investment, Nah, ya kan? Kayaknya kalau yang millennials bener nggak yang masih modelnya konvensional lah gitu ya. Maksudnya mau invest bentuknya harus fisik ada di depan gue gitu. betul. Bener ya? Lebih Karena percaya ya? Lebih percaya dan kita lebih takut kayak ditipu. Oh iya bener sih. Bener. Kalau millennials tuh kayaknya gasken aja lah. Iya loh, kalian tuh berani banget Iya, loh aku kayak juga invest bingung di loh, Kak. kripto, invest Iya di kan? apa namanya kayak Yang saham, digital yang iya. nggak ada bentukannya kan? Iya, saham Iya, gitu-gitu. iya, Karena iya. maksudnya kayak cuy lo ngeliatin angka doang yang gerak gitu Iya, di iya. handphone gitu Iya kayak nggak sih. kelihatan taruh di mana dan lain-lain dan you guys really apa ya put the risk tapi kalian berani sih. Iya, aku juga bingung loh. Iya. Kayak gitu-gitu. Kalau kita nih ukuran aku nongkrong gitu kan, gue habis taruh kripto, ya ditipu lah, udah kayak gitu. Pokoknya udah maunya yang fisik kan. Iya, betul, Harus ada betul. fisik, Harus ada harus fisik. kelihatan wujudnya biar berasa banget tuh invest gitu gak? Jadi kayak terus kalau kalian bisa jadi bahan kayak misalkan kalian belum kerja atau cuman kayak di telepon teman, lu di mana lo? Ya ini gue lagi di coffee shop lagi inin kripto gue. Ih gila kan kayak keren Itu kan banget ya. kayak- Keren banget ya. kayak cuaks banget Iya gitu. kan keren banget ya. Coba Iya. kalau tanya kalau milenial coba tanya, lo lagi di mana gitu? Lu lagi di mana? Iya Bro? lagi ngelap emas. Ya, Iya. tapi kan bagus loh investasinya kak. emas Itu dong. kayak akong-akong gelor. akong-akong gelor tapi kalau aku pribadi ya, aku juga nggak yang tertutup banget sebenarnya sih sama investment yang bentukan fisik. Kamu Iya, aku pribadi ya. Ah. Aku juga, maksudnya karena orang tua aku juga ngarahinnya ke yang bentukan fisik ini. Aku apa Gen Z bohong-bohongan ya? rasa milenial ya. Iya. Ya tapi emang ada sih, maksudnya beberapa Gen Z emang nyerempetnya lebih ke milenial. Terus ada juga Gen Z yang emang nyerempetnya lebih ke alpha kali Alpha ya. ya, Jadi iya, itu beda iya. lagi behaviornya. Sebenarnya kalau misalnya dipecah lagi emang ada lagi sih beberapa behavior lagi sih. Iya, tapi ini mungkin kita udah akan bahas di sini karena kita bahas Itu lama sampai banget. lama banget Iya, ya. benar. Takutnya diomelin gak kerja. Syuting. Ya kan? Itu investment yang terakhir apa tuh? Bahasa ini menarik sih menurut aku. Iya. Karena tiap Wah. generasi pasti punya bahasanya Kak, tiap masing-masing. hari Kak Ya ada kan? istilah-istilah baru apa nih, Ada. ya kan? Boleh. Kan? Kita tes sekali ya. Ya, tes pengetahuan ya. Tes pengetahuan. Oke. Dari kamu dulu deh. Oke, coba ya. Yang paling sering lah. Ini kamu Gen Z banget ya. Gen Z banget nih. Ini nanya ke milenial. yang sering sering kedengeran lah Ya, gitu betul. ya. FOMO banget sih lah gitu kayak gue ikut deh, gue FOMO banget gitu. Fear of missing out gak sih? Iya, aku tahu banget lagi. Ih. Ini kayaknya bukan Gen Z deh. Lanjut, Kayaknya lanjut. bukan millennials deh. Apa ya? Healing ya. Nah, healing tahu mah biasa. healing ya. Apa. Yang kita paling sering OOT. Ih, OOT banget. Kalau nggak gini, ini biasa kalau misalkan di Twitter ya kayak sorry ya OOT gitu. Ujung OOT. Gini kalau misalkan ngomong biasa gini ya. Ini clue. Sorry ya OOT, tetapi gue bla 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 gitu. Oh, apa OOT? Enggak tahu. Lu OOT banget sih gitu. Lu OOT banget. On. Maksudnya Bukan dong. OOT. Apa? Terbukti ya out of topic. Jadi sorry ya gue out of topic dikit nih gitu. Ya iyalah pakai segala out of Cuaks. topic. Yo bilang aja, ya lu kagak nyambung banget sih. Nggak bisa. Kita kan harus yang kayak jaksel banget gitu. Ini kan jaksel era. Oh, 2023 is jaksel era. Kalau ini skena tuh kayaknya baru-baru ini juga ya. Yes, karena aku Skena. sering dengar kata-kata polisi skena apa, cuman Iya. honestly. Honestly, jaksel banget. Itu anak itu loh, Iya. Gen Z loh. Tapi aku nggak tahu sih. Literally. Skena tuh apa? Maksudnya apakah itu apa sih skena tuh apa? Coba aku mau tanya. Tapi aku juga nggak tahu singkatannya apa itu sebenarnya. Ada yang Boleh. tahu nggak? Boleh tolong ketik Rex pasti help. Boleh call a friend di sini. Skena. Tapi pokoknya skena kalau- tuh setahu aku yang kayak kumpul-kumpul gitu gak sih? Yang kayak Kumpul-kumpul. nongkrong, anak-anak yang sering ke event-event gitu Nah, gak sih? kalau aku ngeliat di maksudnya platform sosial media, skena tuh lebih nggak tahu ya sih ini generalisasi apa gimana. Pokoknya kayak sepatunya harus Doc Mart, terus pakai yang
pakai pakai kaos kaki panjang, terus kayak nongkrong di coffee shop, terus abis itu kakinya dikerikil-kerikil coffee shopnya gitu. Oh, atau nggak pakai tote bag, I see. Pakai tote bag terus ada tato-tato kecil-kecil yang kayak ada permata, ada kucing, ada apa-apa. Terus pas ditanya itu apaan sih gitu? This is the one that I like in my life kata dia gitu. Jadi ini pengen diabadikan di sini kayak gitu-gitu. Nah tapi aku nggak tahu sebenarnya intinya apa sih. Aku juga nggak tahu ya. Mungkin itu banyak ininya kali ya. Benar. Coba Tafsir, kakak. ya? Nah sekarang kakak coba sebutkan beberapa kalimat-kalimat Jaksel yang Gen Z banget gitu kan, kayak literally gue bla bla bla. Ya itu oke. Coba itu ya sebutkan. Aku nggak tahu nih, tapi aku pengen nanya, maksudnya kayak wah gila nih edgy banget. Nah edgy itu apa? Edgy itu kayak ini banget, apa namanya, yang up to date banget itu. Lu edgy banget up to sih. date. Oh nih kakak tahu gak culture? Hah? Culture. Ya, culture. Itu culture banget, ini mah cowok-cowok culture gitu tau gak? Berbudaya. Culture, bukan culture, KALCER. Terus apa? Iya culture. Ya apa culture itu? Yang kayak cowok-cowok yang nih, yang kayak apa namanya, sepedahan tiap pagi yang Fiksian gitu. kok fiksi sih, itu zaman kapan fiksi? Sekarang yang main itu loh, yang klub sepeda. Pokoknya yang kayak culture kan gak tau culture. Gak tau culture. Aku juga gak bisa mendeskripsikan itu deskripsian. Yang tahu culture, ininya apa, tapi kayak dia ya? misalkan nih ya kayak pagi-pagi naik sepeda, habis itu nanti sarapannya di brunch di tempat-tempat yang fancy. Ih lu culture banget sih gitu loh. Ya elah bilang aja Gitu. cuma hidup sehat ngapa? Enggak. Culture. Pokoknya yang kayak aduh up to date banget lah. Terus sekarang juga ada tuh culture. Ya Allah. Lu culture banget culture. Tapi emang banyak banget sih slangnya Iya kan? Gen Z itu culture luar biasa. bad Bekasi itu. Bukan, itu bukan slang, itu lebih ke tadi tuh tempat tinggal kita. Logat Logat ya kalau kan? itu. Oke sekarang aku tanya ya gantian ya. Ada beberapa juga nih slang apa namanya dari millennials nih. Mungkin beberapa pasti udah tahu lah teman-teman lah. Iya, Kayak bokis pasti udah tahu dong. Bohong. Terus kayak gatot. Gagal total. Betul. Terus habis itu kayak cembokur. Cemburu. Oke. Wakuncar? Gak tau. Waduh, ku cari. Enggak. Salah. Waktu kunjung pacar. Ya Allah, jadul banget. Iya benar. Ini apa nih SGM? SGM nggak tahu. Enggak. Demi apa? Susu. Enggak nih, ini baru berasa nih, aku berasa kayak SGM. waduh. Apa keluhnya dong kak, keluh. Ngatain. Apa ya? SGM tuh lebih ke ngatain. SGM lo gitu. Gak tahu. Boleh gak sih? Boleh ya. Miring. Oh alah, aku taunya dulu gini. Miring itu kan ada kan koreonya, Iya, bener, ada koreonya. Iya. Luar biasa. Ini apa nih? Yongkru kayak yoi gitu ya. Iya, betul. Yoi. Betul. Gila, ini kayaknya tuh bukan bahasa Tapi kita tuh millennials masih deh. kita masih ada beberapa pakai bahasa-bahasa boomer loh sebenarnya. Ini ya, aku ogut. Ogot, bokap nyokap, Ih, sampai sekarang juga masih. spokat. Itu sebenarnya bahasa boomer loh. Oh iya. Iya, Soalnya makanya. dulu tante-tante aku itu kalau di kumpul-kumpul tuh juga kayak iya ogut mau ini dulu ya gitu. Jadi aku lumayan tahu. Kalau ogut itu yang benar. Kalau udah di Bekasi jadinya gout. Tapi kan emang enggak sih. Bekasi pride, Bro. bagus kok. Gout bagus kok. Gout. Ya. Berarti sebenarnya nggak yang ini sebenarnya slang-slangnya nggak yang kita buta-buta banget lah Gak ya. buta-buta banget. Karena Iya. emang biasanya emang disebut-sebut juga sih. Disebut-sebut Iya, juga. Cuman memang ada beberapa yang ya kalau aku sih jujur beberapa kayak tadi edgy tuh apa. Ya aku gak tahu sih. Terus kayak tadi tuh culture gitu kan. Soalnya aku kira tadi cocok culture kayak ini cocok tadi culture ini tuh yang kayak biasanya pakai berbudaya. celana pendek, terus yang kayak pakai kaos kaki panjang, kayak gitu-gitu loh kak, kebayang gak sih? Itu hampir sama kayak skena. Mungkin banyak Iya, banget kayak sih gitu istilah deh. lu ha. Iya, Banyak banget istilah lu. Udah gitu kayak agak-agak bahasanya agak-agak aneh ya. Skena lah, culture lah, apa? Aku juga kadang bingung siapa penciptanya nih. Ya kan? Nah kalau ini nih terakhir deh. Oh ini masih ada nih. Nanti kita deh pada diomelin kalau segmennya kagak ada nih. Terakhir. Yang sering dipakai nih kan related ke mental health. Ya. Ya kan, mental Ya. health, burnout banget sih gue, atau enggak work life balance, atau nih kayaknya gue udah nggak bisa nih, ini nggak balance nih gitu. Nah, iya benar-benar. Nah, itu tadi ya apa namanya? Dengan adanya kalian sebenarnya kita tuh jadi lebih jadi tahu dan kita tuh jadi bisa bersuara sih. Oh iya. Karena kayak mental health terus kayak work life balance. Kalau mungkin di aku tuh kayak nggak gitu sih. Mungkin kalau kamu pernah lihat konten yang anak 70-an dapat kerjaan kayak gimana, 80-an kayak gimana, 80, 90 sama Gen Z gitu kan. Karena emang di kita tuh kayak abis dikasih kerjaan sama atasan gitu misalkan. Ya udah, kita nggak akan
nggak akan gimana walaupun sampai lembur dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau Gen Z kan mungkin ada positifnya ya menurut aku ya. Maksudnya kok dia kayak kalian bisa ngomong kayak wah gila lo ini udah jam segini lo masih ngasih kerjaan gue gitu. Jadi itu menurut aku ada ininya juga sih gitu. Kalau sedangkan kita tuh dulu kayak ya udah terima aja gitu. Emang life kita emang nggak work life balance kita emang nggak balance gitu. Dan itu menurut aku cukup menarik sih. Cukup menarik jadi kita tuh jadi punya awareness tentang kalian bisa bersuara tentang mental health. Ya walaupun kita harus dicek bener ya mental health apakah Anda emang punya isu atau hanya ikut-ikutan tren ya gitu kan. Iya benar. Terus burnout emang itu emang kejadian banget sih karena kalau jadi lebih aware gak sih kan? Ya, Oh ini ternyata namanya burnout. Oh ini ternyata ya namanya ini. betul gitu betul. Nah itu yang mesti kita jadi aware gitu. Cuman balik lagi ya penggunaan itu pun juga harus emang harus bukan diawasin sih, maksudnya kayak lo bener burnout nggak, lo bener mental health lo kena nggak gitu. Jangan itu dijadikan satu tameng, jadi satu topeng. Nah itu yang nggak boleh sih menurut aku ya untuk di Gen Z itu ya. Aku setuju. Gitu. Jangan dikit-dikit burnout, dikit-dikit gue butuh healing, baru sadar Iya, gue butuh healing betul. gitu kan. Ya, benar. Bahkan ada kayak beberapa, aku nggak nyebut semuanya ya teman-teman ya. Ada beberapa mungkin yang bisa bilang namanya bukan generasi Gen Z lagi, tapi generasi strawberry. Apa tuh? Karena begitu di squeeze dia akan langsung kayak, oh gue burn out, gue ini. Iya, itu happen. Namanya generasi strawberry. Jadi begitu dimarahin atasan sedikit dia langsung kayak, wah gila nih toxic nih, ini. Nah kayak gitu-gitu loh. Oh iya. Ya kalau kerjaan itu happen man gitu. Ya, emang pasti akan kejadian gitu. Tinggal gimana kita nyikapin aja. That's why makanya ada lintas generasi yang kalian juga bisa cerita. Gue habis bukan gibah ya, tapi lebih kayak gue habis kayak gini nih, sharing nih, gue ininya gimana gitu. Iya, aku setuju. Ya, satu sisi aku senang sih kalian bisa bersuara kayak mental health, terus work life balance apa, jadi kita pun juga jadi aware dan kita bisa bersuara itu. Betul. Cuman baik lagi itu nggak bisa untuk jadi tameng sih untuk kalian kayak, gue burn out gue ini. Maksudnya tetap mental kita tetap harus dilatih, jadi supaya kita tetap bisa menghadapi dunia karena dunia keras, bro. Sangat bro. Tapi aku setuju. Coba ente ke Bekasi sama ke Cengkareng, keras. Harus berkompet dengan truk-truk ya Betul. kan, dengan karena benar tadi ya kita di awal pembicaraan emang kompetisi sangat ketat banget sih. Apalagi nanti 2045 ya kita lonjakan tertinggi penduduk, terus kita juga mungkin udah zamannya udah buka semua jalur apa sih itu dibilangnya perdagangan yang kita bisa bebas kemana-mana. Wah itu gila sih men, saingannya kita nggak cuma Indonesia sendiri tapi bisa ke luar negeri. Makanya. Pun ASEAN pun juga kita bisa jadi ini. Tapi juga aku sih. penasaran deh nanti besok trennya tuh kayak gimana ya. Penasaran kan? Ya, betul. Sekarang aja udah begini, ntar besok bagaimana, kita harus berkompet seperti apa gitu. Betul. Kita harus prepare ya kan, prepare dan terbuka ya guys. Betul. Oke lah, mungkin abis nih gak ada lagi. Kita udah cukup banyak ya ngobrol-ngobrol ya. Kita dan lumayan cukup menarik nih pembahasannya. Semoga bisa dapat insight juga buat teman-teman gitu ya. Terus kalau misalkan nantinya teman-teman juga punya ada request apa yang mau dibahas di podcast ini, silahkan komen aja. Terus kalau misalkan kalian juga ada mau komen tentang tadi ya yang kita bicarain, juga silahkan tinggalin komen. Jangan nanti dibaca ya, jangan lupa. Pasti kita baca dong, pasti kita baca. Jadi jangan lupa like, komen dan share juga untuk podcast ini. Dan sampai jumpa di podcast Dirma Karya berikutnya. Bye bye. Kita ini ya kali ya. Apa namanya, Gen Z versus Millennials gitu kali. Kayak gini. Udah Gen mulai Z, gitu. Millennials gitu. Buat itu